Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Multasam dengan NIM 21070150218 dari kelas I. Saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Materi pertama dari kelompok 1 yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Konsep dan cara belajar di perguruan tinggi. Yang pertama, pendidikan sebagai upaya membina potensi manusia sehingga penyelenggaraannya dilakukan secara komprehensif. Yang kedua, program mata kuliah yang dipilih mahasiswa diselenggarakan dengan terkendali. Yang ketiga, hakikat manusia menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, pengembangan kualitas berpikir menjadi perhatian utama. Yang kelima, buku-buku klasik adalah sumber utama belajar. Yang keenam, pendidikan dilakukan untuk mencegah atau memberantas fasisme. Yang ketujuh, gradebook wajib diberikan kepada mahasiswa. Dan yang kedelapan, gradebook sebagai kunci pemersatu pikiran bangsa. Dan yang terakhir, jadwal pemberian gradebook dilakukan di tahun-tahun awal perkuliahan. Belajar di perguruan tinggi, yang pertama, buat catatan. Dengan membuat catatan sebagai rutinitas baru, hal ini akan membantu untuk kita mudah mengerti dan mengingat lebih baik. Apalagi dengan mencatat pembelajaran ilmu tersebut, kita bisa tetap berada dalam ingatan dan review kembali saat dibutuhkan. Yang kedua, belajar sendiri. Belajar sendiri akan membuat kita lebih tenang dan fokus. Kita akan mampu mengatasi gangguan-gangguan yang bisa memecahkan konsentrasi dengan lebih mudah. Selain itu, belajar mandiri akan melatih kemampuan problem solving dan akan membuat kita berpikir secara logis, analisis dan kreatif. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan. Mereview tugas serta mengembangkannya merupakan cara agar bisa belajar secara efektif. Saat melakukan hal ini, kita akan mengasah perspektif yang kita miliki. Yang keempat, belajar dari banyak sumber. Kita bisa mencari referensi dari banyak sumber seperti dari jurnal, buku pelajaran, blog, dan masih banyak lagi sumber lainnya. Itu membuat kita bisa mendapatkan sudut pandang serta pendapat yang berbeda. Yang kelima, tetap rileks. Meski harus sungguh-sungguh dalam belajar, kamu harus tetap rileks dan tenang. Hal tersebut agar kita lebih mudah menganalisis hal yang rumit, memahami pelajaran, serta menghasilkan kesimpulan atau solusi yang terbaik setiap menyelesaikan pelajaran atau penugasan. Cara yang dapat dilakukan agar membuat kita rileks adalah dengan mendengarkan musik. Itu merupakan cara yang efektif. Alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. PAI diajarkan dalam perguruan tinggi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebabkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi mewajibkan untuk memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan begitu, mata kuliah tersebut wajib diberikan kepada mahasiswa di perguruan tinggi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Selain itu, tertulis berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 Tahun 2000 tentang pedoman penyesuaian kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, dan Nomor 45 Tahun 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, serta pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang dimana mata kuliah tersebut wajib diikuti oleh mahasiswa pada seluruh jurusan. Pendidikan agama Islam
Pendidikan agama Islam memperhatikan pembentukan pribadi yang berakhlak mulia dan tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi juga merealisasikan hal tersebut ke dalam bentuk kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah peserta didik mengamalkan nilai Islami dalam kesehariannya atau tidak, setelah mendapatkan pengetahuan agama dan mengikuti kegiatan keagamaan di perguruan tinggi, pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi memiliki dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi PAI atau pendidikan agama Islam, harus memberikan materi pembelajaran agama dengan luas dan mendalam. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Dosen pendidikan agama Islam cukup memberikan materi yang paling dasar dan inti saja. Untuk pengembangan selanjutnya diserahkan kembali oleh mahasiswa. Maka dari itu penting bagi dosen pendidikan agama Islam memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara atau pendekatan yang tepat dalam memahami serta mengimplementasikan ajaran agama. Sistem pembelajaran juga meliputi unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, serta prosedur yang berinteraksi untuk suatu tujuan. Unsur manusiawi meliputi siswa, dosen, serta orang yang mendukung terhadap pembelajaran. Material meliputi berbagai bahan pelajaran yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Contohnya buku, film, gambar, dan lainnya. Fasilitas dan perlengkapan merupakan segala sesuatu yang mendukung jalannya proses pembelajaran. Contohnya ruang kelas, lampu sebagai penerangan, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu prosedur yang yaitu merupakan tahap-tahap yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, seperti strategi apa yang akan digunakan, metode yang akan digunakan, bagaimana bentuk evaluasi pembelajaran, dan lainnya. Maka dari itu, sistem pembelajaran tersebut memiliki fungsi yang sama sehingga saling ketergantungan satu sama lain. Dan pengembangan sistem pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh. Gali sumber psikologis, sosial, budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, psikologis. Berdasarkan pandangan secara psikologis, apakah manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan, ataukah ateis, tidak bertuhan? Secara konseptual ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis maupun ateis. Kelompok teis menganjurkan dan mengajak agar manusia menyembah dan mentaati Tuhan, sedangkan kelompok ateis mengajak agar manusia tidak bertuhan atau meninggalkan Tuhan. Implikasinya, kelompok teis berusaha menyelenggarakan pendidikan agama, sementara kelompok ateis menolak, bahkan terkadang menghalang-halangi penyelenggaraan pendidikan agama. Adapun kelompok setengah teis atau ateis biasanya tidak peduli dengan agama dan mengikuti secara pasif kelompok pemenang. Namun secara psikologis pula pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Ada juga penganut suatu agama yang berpindah ke agama lain, juga penganut suatu mazhab pindah ke mazhab yang lain atau yang seagama. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. Terjadinya konversi ini secara teoritis karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama pendidikan agama. Kedua, sosial budaya. Pada masyarakat muslim umumnya menghendaki pendidikan agama Islam di perguruan tinggi Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius, karena masyarakat menginginkan kehidupan di perguruan tinggi yang tidak jauh dari kehidupan bermasyarakat.
budaya beragama dalam masyarakat harus sampai juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Pada momen-momen sakral dalam alur kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, selalu ada ikatan kultur agama, budaya, dan sosial yang unik. Tradisi selamatan, tahlilan, pengajian, tasyakuran, dan lain-lain. Maka berdasarkan hal tersebut, pembelajaran pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi dikatakan mutlak diperlukan untuk menjaga tradisi tersebut agar tetap terlestari dan dapat memajukan kultur yang syarat dan akan nilai-nilai keagamaan dan dalam masyarakat. Utamanya saat ini kultur tersebut mulai emosional akibat arus westernisasi yang kuat dan menggerus ikatan-ikatan emosional masyarakat menuju kehidupan individualis dan eksklusif. Terjadinya revolusi pembelajaran agama seperti adanya pesantren kilat dan berdirinya masjid-masjid pembudayaan jilbab, berdirinya sekolah Islam berkelas, serta membeludaknya jamaah haji menjadi dasar agar kampus perlu menyesuaikan realitas masyarakat. Tuntunan penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi mutlak dibutuhkan dan terus berbenah menjadi yang lebih baik. Ketiga, historis. Pada 3 Januari 1946, pemerintah Syahrir menyetujui pendirian Kementerian Agama atau sekarang yang dikenal dengan Departemen Agama. Elit Muslim menempatkan agenda pendidikan menjadi salah satu agenda utama Kementerian Agama selain urusan haji, peradilan, dan penerangan. Elit Muslim dalam alam proklamasi memusatkan perhatian kepada dua upaya utama yang satu sama lain saling berkaitan. Pertama ialah mengembangkan pendidikan agama Islam pada sekolah-sekolah umum yang sejak proklamasi berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau Kementerian PPK. Upaya ini meliputi yang pertama memperjuangkan status pendidikan agama di sekolah-sekolah umum dan pendidikan tinggi. Yang kedua, mengembangkan kurikulum agama. Yang ketiga, menyiapkan guru-guru agama yang berkualitas. Yang ketiga, menyiapkan guru-guru agama yang berkualitas. Dan yang keempat, menyiapkan buku-buku pembelajaran agama. Kedua upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama ialah peningkatan kualitas atau modernisasi lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini telah memberi perhatian pada pendidikan atau pengajaran agama Islam dan pengetahuan umum modern sekaligus. Strateginya ialah yang pertama dengan cara memperbarui kurikulum yang ada dan memperkuat porsi kurikulum pengajaran umum secara modern sehingga tak terlalu ketinggalan dari sekolah-sekolah umum. Yang kedua, mengembangkan kualitas dan kuantitas guru-guru di bidang umum. Yang ketiga, menyediakan fasilitas belajar seperti buku-buku bidang studi umum. Dan yang keempat, mendirikan sekolah Kementerian Agama di berbagai daerah atau wilayah sebagai percontohan atau model bagi lembaga pendidikan Islam setingkat. Yang keempat, yuridis atau hukum. Kebijakan yuridis merupakan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan agama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, dasar-dasar ideal. Landasan yang ideal merupakan landasan falsafah negara Pancasila, di mana yang pertama, mohon Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa. Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh bangsa Indonesia harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa atau secara tegas harus beragama. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu pendidikan agama salah satunya untuk penegakan sila pertama. Yang kedua, kebijakan struktural atau konstitusional. Landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 9 pasal 29 ayat 1 dan 2 berbunyi, negara ini didasarkan pada dewa tertinggi. Yang kedua,
Negara menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan metode pendidikan dan pembelajaran agama Islam yang relevan dan efektif dalam pengajaran agama Islam adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode diakronis. Metode diakronis disebut juga metode sosio-historis, yakni suatu metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan, sejarah atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang memiliki kesatuan yang mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan tempat kepercayaan, sejarah, dan bagaimana kejadian itu muncul. Yang kedua, metode sinkronis atau analisis suatu. Suatu metode pendidikan Islam yang memberikan kemampuan analisis teoritis yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan dan mental intelek. Teknik pengajarannya meliputi diskusi, lokakarya, seminar, dan kerja kelompok, resensi buku, lomba karya ilmiah, dan sebagainya. Metode diakronis dan metode sinkronis analisis menggunakan asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, Islam adalah wahyu ilahi yang berlainan dengan kebudayaan sebagai hasil daya cipta dan rasa manusia. Yang kedua, Islam adalah agama yang sempurna dan di atas segala-galanya. Yang ketiga, Islam merupakan suprasistem yang memiliki beberapa sistem dan subsistem dan komponen dengan bagian-bagiannya dan secara keseluruhan merupakan suatu struktur yang unik. Ketiga, metode problem solving. Metode ini merupakan pelatihan peserta didik yang dihadapkan pada berbagai masalah suatu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. Di dalam metode ini, cara mengasahkan keterampilan lebih dominan ketimbang pengembangan mental intelektual, sehingga terdapat kelemahan, yakni perkembangan pikiran peserta didik mungkin hanya sebatas pada kerangka yang sudah tetap dan pada akhirnya bersifat mekanistik. Yang keempat, metode empiris atau tajribiyah. Suatu metode mengajarkan yang memungkinkan peserta didik mempelajari ajaran Islam melalui proses realisasi, aktualisasi, serta internalisasi norma-norma dan kaidah Islam melalui proses aplikasi yang menimbulkan suatu interaksi sosial. Metode problem solving dan metode empiris menggunakan asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, norma ketentuan kebajikan dan kemungkaran selalu ada dan diterangkan dalam Islam. Yang kedua, ajaran Islam merupakan jalan menuju pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, metode induktif atau al-istiqraiyah. Metode yang dilakukan oleh pendidik dengan cara mengajarkan materi yang khusus juz'iyah menunjukkan pada kesimpulan yang umum tujuannya agar peserta didik mengenal kebenaran-kebenaran dan hukum-hukum umum. Setelah melalui riset prosedur pelaksanaan metode induktif dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu adanya penjelasan dan penguraian serta penampilan topik pikiran yang umum. Yang kedua, menampilkan pokok-pokok pikiran dengan cara menghubung-hubungkan masalah tertentu sehingga dapat mengikat bahasan untuk menghindari masuknya bahasan yang tidak relevan, mengidentifikasi masalah dengan mensistematiskan unsur-unsurnya, aplikasi formula yang baru tersebut. Yang keenam, metode deduktif. Metode yang dilakukan oleh pendidik dalam pengajaran ajaran Islam melalui cara menampilkan kaidah yang umum kemudian menjabarkannya dengan berbagai contoh masalah sehingga menjadi terurai dalam pendidikan. Metode deduktif sangat diperlukan. Secara garis besar, metode mengajarkan dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yakni metode mengajar konvensional dan metode mengajar inkonvensional. Bagian A, metode mengajar konvensional yaitu metode mengajar yang lazim dipakai oleh guru atau sering disebut dengan metode tradisional. Contohnya metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab. Yang kedua, metode mengajar inkonvensional yaitu suatu teknik mengajar yang baru, berkembang dan belum lazim digunakan secara umum, seperti metode mengajar dengan modul, pengajaran berprogram, pengajaran unit, dan mekanik program.